Hai, selamat malam semuanya. Halo, Kembali lagi di channel malam. terkeren terkece sejagat Bintaro, Posket alias Posko Podcast Tapala. Nah, kali ini podcast kita akan dipandu oleh saya, Leha, 1244 SPA 2019, dan rekan saya. Halo semuanya, saya Ganal 1165 SPA 2017. Nah, kali ini Kak, di podcast kedua kita bakal bahas apa ya Kak ya? Nah, untuk tema podcast kita kali ini, kita bakal kupas tuntas Tapala Trifecta, Leh. Waduh. Acara yang akan segera dimulai nih dari Tapala. Oh, betul banget. Yang lagi hype itu ya Kak ya? Hype parah itu dia. Gila. Nih, berarti kita udah kedatangan narasumber-narasumber kece nggak sih? Udah, buat bahas-bahas itu kita udah kedatangan nih narasumber-narasumbernya buat kupas tuntas langsung masalah Tapala Trifecta. Wah, kayaknya kalau kata orang, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya Kak ya? Betul banget. Gimana kalau kita kenalan dulu nggak sih sama narasumber? Oke, nah langsung aja ya, aku bakal kenalin nih narasumber yang udah hadir. Yang pertama ada Coach Rahmat. Halo Coach, bisa say hi Coach? Selamat malam. Oke, ini dia Coach Rahmat. Semuanya. Coach Rahmat ini pelatih olahraga lah ya, pelatih fisik, mulai dari kalisteknik, animal flow, segala macam. Dan ini sudah jadi langganan pelatihnya Tapala dari lama banget nih, Leh. Mulai dari melatih beberapa klub juga, seperti Tapala, beberapa Mapala, terus Indonesian Spartan, SGX juga, kalisteknik klub itu, Coach itu melatih sudah dari lama, Leh. Nah, dan beberapa ekspedisi Tapala juga dilatih oleh Coach Rahmat nih, mulai dari Sabta Nusa, Seven Summit Indonesia, lalu Elbrus dulu, dan Aconcagua juga dilatih oleh Coach Rahmat. Selamat malam, Coach ya. Ya, malam. Oke. Berikutnya ada narasumber yang kedua, ada Bang Nuk. Halo Bang Nuk, boleh say hi Bang Nuk? Hai semuanya. Selamat malam Bang Nuk. 15188. 88. Angkatan Nah tua ini nih. Bang Nuk ini SPA 88 Leh, yang kemarin posternya juga baru diterbitin sama Tapala nih. Iya. Pantasan nggak asing ya? Kalau lihat, kalau dari narasinya sih ngakunya kakek-kakek Leh, meskipun yang lihat nggak dipercaya ya Leh. Ngakunya. Ya pokoknya masuk SPA-nya 88, mungkin penonton bisa menghitung lah kira-kira usia Bang Nuk sekarang berapa, meskipun kalau dari foto di Tapala tuh kayak nggak ada yang percaya Leh, karena emang Bang Nuk ini penggiat olahraga juga. Bang Nuk masih sepeda emang ya? Setiap hari ke kantor naik sepeda. Nah, itu dia nih. Jadi urusan goes-menggoes nanti kita bakal kupas banyak sama Bang Nuk nih. Siap. Karena tiap hari ngantor, alhamdulillah masih segera Bang ya. Insya Allah. Bang. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Nuk. Yang berikutnya ada Mbak Neni. Halo Mbak. Hai, halo. Ini Selamat dia malam. Mbak Neni, Ketua DPN Tapala. Kalau masalah olahraga juga jangan ditanya. Kemarin habis ikut ATM ya Mbak. ATM 500 ya. Nyumbang berapa 100 kilo Mbak? Saya nyumbang 104 kilo saya. 104 kilo dalam berapa hari itu Mbak? 11 hari. 11 hari sejumlah 114 ya Mbak? 104. 104 kilometer lari tuh Leh, nemenin WFA ya Mbak ya. Keren banget, keren. Biasa nih ketua DPN ini Mbak ini langsung pada mulus anak-anak muda kalau gini. Iya. 11 hari lari terus tuh Bang sampai 104 kilo, ya ampun. Iya, makanya kaki udah kayak ini nih, kayak betis tukang becak ya lari melulu. Ya, terima kasih Mbak Nini. Mbak Nini adalah Ketua DPN Tapala periode 2019-2022. Jadi nanti soal kegiatan-kegiatan Tapala nanti kita bakal banyak tanya ke Mbak Nini. Terima kasih Mbak Nini. Siap. Nah, narasumber berikutnya ada Noval Kosim Abdan. Kosim, boleh saya hai Kosim? Halo. Nah, selamat malam Kosim. Nah, Kosim ini adalah bagian panitia dari Tapala Trifecta. Jadi kalau urusan teknis sedetail apapun nanti kita bakal tanya-tanya banyak ke Kosim terkait Tapala Trifecta. Oke, siap. Rajin nih urusan lari-lari, ngetrail juga rajin. Nanti kita bakal tanya-tanya soal Kosim. Oke? Oke. Itu dia keempat narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini, Leh. Oke, keren-keren. Emang kalau kita lihat dari pengalaman-pengalamannya emang juara semua lah ya, Kak. Ya, cocok lah untuk kita ya. Tapi ini tadi kita ngebahas Trifecta. Ya, betul. Mungkin ada yang belum tahu Trifecta apaan sih gitu. Mungkin sebagian dari kita udah pada tahu dan udah ngedaftar nih, Kak. Nah, ini nih kita mau ngasih tahu ke orang-orang Trifecta itu sebenarnya apaan sih, Kak? Oke, mungkin biar enak langsung ke narasumbernya aja ya. Mungkin kepada Mbak Neni atau Kosim yang mau menjelaskan tentang Tapala Trifecta. Oke, saya dulu. Oke, Mbak Neni, silakan Mbak. Nanti yang teknisnya bisa Kosim ya. Siap. Silakan Mbak Neni. Jadi
Stapala Trifecta itu sebenarnya ini adalah sebuah cerita ya. Ini adalah sebuah cerita tentang persistence, tentang bagaimana kita membangun bonding, kemudian juga bagaimana kita saling empowering sesama manusia dan juga khususnya di anggota Stapala. Idealnya memang ini adalah sebuah rangkaian yang kita susun bareng-bareng supaya apa? Supaya kita itu nggak cuman melakukan kegiatan olahraga tanpa ada tujuan gitu loh. Nah sebenarnya tujuan untuk berolahraga itu side effect-nya itu selain tubuh kita jadi happy, jadi bugar gitu ya, ada values-values yang memang bisa kita keluarkan gitu. Nah, melalui Stapala Trifecta ini, kami ingin menciptakan nilai-nilai itu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam berolahraga, kita perlu persistence gitu ya. Persistence itu kan kegigihan, kita perlu gigih. Terus juga kita juga membangun bonding sesama teman di dalam grup. Dan akhirnya pada saat kita udah di dalam grup, itu secara tidak sadar kita juga saling empowering gitu loh, saling mendukung. Nah, ini yang mau kita tularkan di dalam Stapala Trifecta, bahwa ini adalah sebuah sistem, sebuah ekosistem yang bisa mendukung keberhasilan kita semua. Ini dari sisi konsep ya, konsep Stapala Trifectanya itu sendiri. Nah, kalau dari tujuan utamanya, selain tadi untuk kita bisa mendapatkan kebugaran, terus juga kita saling bonding lagi sama sesama anggota. Nah, kita juga ingin berkontribusi nih kepada siapa? Kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini, proyek yang akan digalang itu adalah kita mau mengedukasi penggunaan energi terbarukan dalam yaitu menggunakan energi surya ya, tenaga surya. Karena selama ini kan kita tahu ya bahwa banyak banget kendala-kendala di beberapa desa dalam mendapatkan listrik. Mereka sulit banget mendapatkan listrik karena medannya yang susah dan lain sebagainya. Padahal ada energi-energi yang lain yang bisa dikembangkan selain yang konvensional yang sudah disediakan oleh PLN misalnya. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap nanti kita bisa melakukan proses edukasi itu kepada masyarakat dan juga melakukan pengadaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya rencananya di 2 dusun, yaitu di dusun Panglong, di dusun Panglong, dan satu lagi di dusun Harapan Jaya yang terletak di Desa Batu Raja ke Kabupaten Pesawaran di Lampung. Nah, jadi tidak hanya tadi ya kita bisa menggerakkan orang-orang atau mengajak orang lain untuk lebih gigih, lebih bonding dan saling empowering. Kami juga ingin mengajak Anda semua untuk berkontribusi kepada masyarakat di Desa Batu Raja itu. Itu konsep dari Stapala Trifecta 2020. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Neni. Jadi emang luar biasa ya, selain kalau teman-teman semua ini yang penonton ikut serta di Trifecta ini, selain sehat untuk olahraga teman-teman juga nih, karena panjang sampai September nih, berbulan-bulan kita bakal rutin olahraga, kita juga bakal nyumbang untuk kegiatan lingkungan nih, ya, untuk menerangi daerah-daerah di pelosok dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan ya. Bagus banget nih Le, emang konsepnya secara keseluruhan tuh dampaknya juga untuk masyarakat ada Le. Benar, mulia banget ya. Itulah memang semuanya harus daftar, betul sekali Le. Ini saya tambahin sedikit boleh ya? Boleh Mbak? Boleh. Karena memang sebenarnya dari visi dan misinya Stapala itu kan kita adalah organisasi, salah satu organisasi yang harapannya itu juga bisa berkontribusi untuk menjaga kelestarian alam. Jadi berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Stapala, kita nggak cuma naik gunung aja, kita nggak cuma menyusuri gua atau melakukan kegiatan-kegiatan kepencinta alaman yang lain, tapi di dalam visi dan misi Stapala itu sebenarnya terkandung bahwa esensi kita mencintai alam itu apa? Yaitu kita berkontribusi untuk melestarikan alam itu sendiri. Nah, melalui kegiatan Stapala Trifecta ini adalah salah satu bukti nyata atau yang konkret yang mau kami wujudkan bahwa yuk sama-sama kita berkontribusi untuk melestarikan alam. Kira-kira kayak gitu sih. Luar biasa nih, senang banget lah dengernya pokoknya. Bener-bener ya tujuan Stapala untuk Indonesia ya Mbak ya. Harus.
Keren. Stapala untuk Indonesia. Luar biasa. Betul banget. Exactly. Nah, ini apalagi kondisinya kan kita baru memasuki, khususnya di Indonesia ya, kita baru memasuki fase new normal nih, Leh. Baru masuk fase new betul. normal setelah kemarin-kemarin ini beberapa bulan kita itu di karantina dengan mungkin yang kerja banyak yang WFH segala macam. Nah, mungkin kita bakal tanya-tanya juga nih ke Bang Nuk mungkin selama fase-fase kemarin, Bang. Kira-kira kan berarti kan sudah jarang tuh Bang yang namanya goes ke kantor, tapi olahraga masih jalan, Bang? Masih. Jadi gini, kalau menurut saya bahwa sehat itu pilihan. Betul, Bang. Setuju. Nah, ini harus jadi mindset kita. Kalau kita pengen sehat, ya harus memilih sehat gitu. Makanya untuk menuju pada sehat itu, karena itu pilihan kita harus semuanya menuju ke sehat. Dari mulai makanan harus yang sehat, kemudian pola hidup yang sehat, dan paling penting adalah pola pikir juga harus sehat. Gitu. Nah, pola pikir sehat ini harus penting sekali buat menanamkan bahwa untuk sehat itu harus continue. Tidak sebentar, enggak. Nah, ini Stapala keren banget. Bikin yang namanya Trifecta ini kan sampai September tuh. Wah, ini menurut saya keren banget gitu. Nah, kalau di kita kan para sepeda ngerekamnya di Strava tuh. Nah, akhir tahun tuh kita istilahnya rapotan gitu. Jadi setahun memang bikin rapotnya. Sudah nanjak berapa kali Everest. Hitungannya gitu tuh. Sudah berapa kali Everest. Jadi kalau tahun lalu saya udah 3 kali Everest karena 26.000 meter untuk tanjakannya. Keren Bang, keren. Kemudian gue sampai 6.300 kilometer. Jadi kita ini kan di-maintain gitu. Dan saya ada ininya, bulan ini saya harus berapa ratus kilo. Jadi per bulan tuh rata-rata sekitar 400-500 kilometer. Jadi, tapi kalau dilakukan tiap hari itu enteng gitu. Makanya saya ada ekspedisi tahun lalu dari Jakarta ke Jogja dalam waktu 4 hari. Sama anggota Stapala juga, yaitu Bang Indras, nanti juga ikut Trifecta. Ada saya untuk Trifecta. Itu dari Jakarta ke Jogja. Nah, kita melanjutkan dari Jogja sampai Banyuwangi tahun ini. Waduh. Gitu. Wah, keren. Nah, ada yang lebih keren lagi tuh, abang Apa kita tuh, Bang? juga. Apa tuh, Bang? Namanya Bang Roy Hutagalung. Udah. Itu lebih senior dari saya. Oh. Tapi goes dalam waktu 4 hari itu 1.100 km. Dari Paris, Brest, Paris. Itu acara 4 tahunan yang diikuti sedunia. Lintas negara, Bang ya. Seluruh dunia ikut, itu harus untuk ikut yang momen itu harus lulus AUDAC 100, AUDAC 200, AUDAC 300, AUDAC 400, AUDAC 500, 600 di negara masing-masing selama 4 tahun baru boleh ikut itu. Kalau yang itu belum lulus, nggak boleh ikut itu. Jadi itu dalam waktu 4 hari kurang lah. Karena dikasih waktu 90 jam, ya 90 jam untuk menempuh itu cut off time-nya, ya COT-nya. Cut off time-nya 90 jam untuk menempuh jarak 1.200 km dari Paris, Brest, Paris. Nah, abang kita ini 1.100 agak nyerah karena memang kedinginan. Ya, dia pikir kan gue di Indonesia kan gerah di sana pas agak dingin. Outfitnya nggak cocok. Akhirnya udah agak takut kenapa di kilometer ke 1.100 beliau nyerah. Tapi menurut saya 1.100 itu keren banget gitu ya. Dalam waktu kurang dari 80 jam. Jadi kalau kita ukur itu Anyer Panarukan ya dalam waktu 4 hari pakai sepeda gitu. Aduh. Menurut saya gitu. Dan itu lebih senior dari abang tuh ya, Bang ya? Itu 86. Bang Roy itu 86. Waduh. Tapi kalau kalian ketemu, ya, kalau lihat bandingin dengan Ganal sih 11-12. Orangnya juga apa aja kan tuh, Bang? Tingginya 180-an lah. Putih, keren, ganteng gitu ya. Jadi nggak ada yang nyangka kalau dia sudah angkatan 86. Gitu. Dan banyak kabarnya dia udah daftar ya, Bang? Kabarnya dia udah daftar Trifecta ya? Trifecta dan individual. Wah. Saya juga ikut individual dan ikut grup.
Individual untuk ini sendiri. Oh, Grup untuk keren. bonding. Tadi Neni bilang, Mas Nuk untuk bonding, oke, saya nggak bikin grup satu dan bikin individual sendirian. Jadi tadi karena saya memilih sehat. Nah, buat saya pilihan sehat ini ada 4 dimensi. Pertama, kalau sehat, minimal kita bisa menikmati hidup. Ya, orang sehat itu sangat menikmati hidup. Yang kedua, kalau kita sehat, bisa menolong orang lain. Ya, yang ketiga, kalau kita sehat, itu tidak ngerepotin orang lain. Ya, coba kalau bayangkan, mohon maaf itu misalnya yang sakit, kan pasti ngerepotin orang lain. Saya paling nggak suka ngerepotin orang lain. Yang keempat, yang paling utama juga, dengan sehat, ibadah kita makin semangat, makin khusyuk. Gitu. Nah, ini 4 dimensi yang harus dimiliki oleh teman-teman. Itulah kenapa saya memilih sehat. Nah, Trifecta menyediakan itu, dan mudah-mudahan setelah Trifecta, orang terpacu untuk terus menjaga konsistensi olahraga itu. Gitu, kurang lebih. Oke. Nah, Bang, itu kan tadi Abang bilang, walaupun tetap work from home itu tetap tetap sepedaan juga lanjut gitu ya. Itu ya, gimana tuh, Bang? Istilahnya goes hamster. Goes Hamster itu kan kalau dimuter kan di situ aja gitu ya muter ya. Nah, goes hamster itu juga pakai static bike ya, sepeda statis, kita goes di situ. Nah, itu kita ada yang virtual. Kita virtual itu dengan teman-teman yang juga sesama goeser, tapi sama-sama di rumah pakai statik juga. Bisa goes di Inggris, goes di Paris, di mana ada aplikasinya. Dan nanti begitu aplikasi itu kita benar-benar kayak kejar-kejaran tuh. Makin semangat, semakin itu keren. Jadi goes hamster kita bilang. Kenapa ya? Karena di situ-situ aja. Tapi kita bisa sampai kemana-mana. Dan itu juga terrecord di Strava kita. Oh, oke. Itu keren itu. Oh, berarti dia kayak goes di tempat gitu ya, Bang ya? Ya, tapi kita ada nanti videonya, kita di depan ada layar komputer kita. Di situ kita, oh ini saya, ini siapa, ada ID masing-masing. Dan kalau kita kenceng bisa nyelip teman kita gitu. Seru itu. Itu seru sekali. Keren. Jadi salah satu juga yang sekarang jadi inspektur Pemprov DKI. Bang Michael Rolandi. Itu 87. Itu yang mengawal DKI sekarang menjadi 3 kali hat-trick WTP dari STAN juga. Kemudian ketua Bapeda DKI juga dari STAN, adik kelas saya juga. Kemudian STAN yang di DKI itu banyak. Nah, Bang Michael Rolandi ini juga goeser luar biasa. Dia goes kemana-mana juga dan konsisten dengan pergoesannya. Gitu. Mantap. Jadi memang WFA nggak alasan ya Bang, kalau emang itu jadi komitmen hidup ya Bang? Ada. Justru karena dengan kita kalau WFA, dengan malas gerak, imun pasti turun. Nah, oleh karena itu kita harus nggak boleh malas gerak. Siap. Nah, set up masih gitu ya, set up. Kalau nggak saya malu sama Coach Rukmantara nanti saya. Oke, terima kasih banyak Bang Nur. Nah, tadi kan Bang Nur udah bilang nih, kalau Trifecta itu sangat mendukung nilai, katanya mendukung banget buat kita yang mau ngebangun dan membiasakan habit olahraga. Nah, mungkin ke Kosim nih, Kosim mungkin bisa jelasin emang seperti apa sih rinciannya Trifecta itu, sampai itu bisa meyakinkan buat para pendaftar kalau itu benar-benar bisa ngejaga habit olahraga kita nih, Sim. Mungkin kepada Kosim boleh, silakan. Halo semuanya. Jadi pada awalnya Trifecta itu kita berusaha mengkonsepkan gimana caranya kita ngebawa orang-orang itu bisa senantiasa membuat kebiasaan untuk selalu berolahraga rutin. Karena benar yang kata Bang Nuk tadi, sehat itu adalah pilihan, dan pilihan itu harus kita mulai dari langkah-langkah kecil, contohnya membangun kebiasaan. Nah, kita di Trifecta ini menyediakan waktu selama kurang lebih 2,5 bulan. 2,5 bulan itu waktu yang cukup lama, waktu yang sangat cocok untuk kita bisa mulai membuat kebiasaan itu. Jadi selama 3 bulan itu, nanti semua peserta Trifecta bakal disuguhkan 3 challenge. Pertama, ada challenge burpees. Nah, burpees itu apa sih sebenarnya? Burpees itu hampir kebanyakan orang belum tahu atau belum paham apa yang namanya burpees. Jadi burpees itu adalah olahraga yang bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, di luar, di taman, bahkan di kamar sekalipun bisa dilakukan. Nah, itu tuh
terdiri dari 4 gerakan. Pertama, jongkok, full plank atau push up bisa dilakukan, terus habis itu jongkok lagi, habis itu lompat. Untuk temponya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, terus yang kedua, itu ada lari. Lari sejauh 42 km. Mungkin buat orang-orang yang biasa maraton atau biasa lari itu biasa ya. Nah, cuma di sini kita berusaha buat mengajak orang-orang yang biasanya nggak pernah olahraga, tapi bisa olahraga dan bisa menempuh jarak sejauh 42 km. Nah, untuk burpees tadi, itu ada 50 hari waktu kesempatannya. Jadi, hari pertama misalkan, hari pertama saya coba burpees 1 kali. Hari kedua 2 kali, hari ketiga 3 kali. Itu terus dilakukan sampai day ke-50. Terus, di hari ke-10, ke-30, dan ke-50, itu nanti peserta harus melapor progresnya sejauh apa. Jadi sebenarnya D1 sampai D9 itu adalah tahap pembiasaan untuk bisa burpees 10 kali. Terus D11 sampai selanjutnya sampai 29 itu pembiasaan agar bisa kuat burpees sebanyak 30 kali. Terus nanti pada akhirnya keren banget itu. Berarti setiap semua Stapala Trifecta itu bisa burpees sebanyak 50 kali gitu. Keren. Jadi kita di sini berusaha untuk membuat proses yang menanjak terus dan sampai pada akhirnya kita mencapai target kita. Tapi di Stapala Trifecta ini kita panitia berusaha untuk memudahkan peserta. Jadi 50 day burpees itu, 50 kali burpees itu mungkin bagi sebagian orang itu susah. Terlalu banyak, saya nggak bakalan kuat 50 kali burpees. Tapi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara loh. Yang pertama, bisa ikut Stapala Trifecta lewat kategori grup atau couple. Nah, kalau kalian ikut grup atau couple, dari mulai day ke-11, itu bisa membagi gerakan burpees-nya. Misalkan, saya, Leha, Mbak Neni, sama Ganal ikut jadi satu kelompok. Cuma yang kuat burpees cuma saya doang nih. Okay. Itu bisa banget. Jadi nanti di day ke-11, bisa Leha 1 kali, Mbak Neni 1 kali, Ganal 1 kali, terus sisanya saya bisa. Atau nanti pas day ke-50, pas hari pelaporan, itu bisa banget buat dibagi. Misal saya 47 kali, sisanya 1 kali, 1 kali, 1 kali, oh itu bisa. Terus kalau misalnya dibagi, itu ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Itu kita berlatih gimana caranya kita saling menguatkan satu sama lain. Jadi saya harus bisa saling menguatkan nih. Yang nggak bisa burpees, di-handle sama saya. Nanti yang lari gantian gitu. Oke. Terus abis burpees, ada lari. Lari itu tadi sejauh 42 km ya. Nah, lari ini juga sama, dilakukan selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu, kita berusaha mencapai target 42 km. Nah, di Stapala Trifecta ini, 42 km itu nggak cuma sekali lari loh. Itu kita bisa melakukannya dengan cara dicicil. Misalnya, selama 2 minggu itu kita lari setiap hari, berarti 42 dibagi 14 sekitar 5 kilo, kita sehari lari, nanti pas hari ke-2 minggu, hari ke-14, itu kita bisa mencapai 42 km. Begitu juga goes. Goes itu prinsipnya sama kayak lari, kita bisa mencicil jaraknya, tapi kalau goes, jaraknya itu 200 kilo. Jadi kalau di rata-rata, kita bisa goes sebanyak 14 km sehari. Itu. Ya, secara garis besar seperti itu sih. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya aja ya. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Kak Kosim. Keren. Nah, sekarang kita kayaknya mau move ke suhu workout kita ya, kayak siapa tuh? Suhu workout, suhu Coach Rahmat ya namanya ya, Coach Rahmat. Hai Halo, Coach Rahmat. Halo, Leha. Itu kalau kita lihat-lihat di IG, waduh workoutnya kenceng banget. Iya nggak sih? Parah. Keren. Bikin
yang muda-muda pokoknya. Benar-benar. Nah, gini nih Coach, teman-teman aku tuh banyak yang nanya gitu ya, burpees itu sebenarnya tuh untuk apa sih? Kayak guna burpees itu sebenarnya apa sih Coach? Iya, jadi burpees itu sebenarnya dia body weight training, ya, exercise ya, body weight exercise yang dia single exercise yang sangat lengkap ya. Jadi artinya gini, sekali kita melakukan burpees, itu hampir banyak otot dalam tubuh kita terlatih. Ya. Dan nggak ada single exercise yang selengkap itu. Ya, pakai mesin atau pakai body weight selain burpees. Jadi memang burpees ini sangat luar biasa efek untuk muscle development-nya juga dan juga metabolic conditioning terutama untuk jantung. Itu sih. Oh, oke. Berarti itu kayak udah paket lengkap gitu nggak sih di dalam burpees itu ya, Coach ya? Iya, benar. Ada yang ahli burpees itu ya, dia cuma latihan setiap hari cuma burpees, nggak ada workout yang lain, dan badannya juga bagus gitu. Cuma itu aja, karena dia berpikir, saya efisien aja, saya nggak mau latihan yang lain kecuali itu aja gitu. Oh, Oke, terima kasih penjelasannya Coach. Nah, ini kan kebetulan nih Coach, ini kan Coach ini sebagai ahlinya nih urusan olahraga dan latihan fisik. Di Trifecta ini kan ada tiga jenis olahraga nih Coach, mulai dari burpees, lari sama goes. Nah, mungkin Coach bisa kasih gambaran terkait manfaat tiganya ini kalau rutin banget nih Coach buat jadi pembiasaan buat teman-teman. Apalagi kan yang saya tahu kan burpees ini lebih banyak mungkin ke strength-nya ya, ke build strength-nya, terus goes dan lari ini ke endurance segala macam. Mungkin secara lebih jelasnya mungkin bisa jelasin Coach sama Coach. Iya, pertama nih Stapala bagus sekali ya. Tadi ya saya pikir cuma burpees saja ya, ternyata dimasukkan sepeda dan lari itu ya luar biasa ya, karena emang ini jadi gini, burpees itu memang dia lebih ke cardio strength, sementara kalau running, cycling itu cardio endurance, ya emang berbeda. Cuma penempatan burpees di 50 hari pertama itu sangat tepat ya. Jadi artinya burpees itu membuat orang bersiap-siap dulu ya, dilatih ototnya, dikondisikan jantungnya, juga massa tulangnya, juga tendon semuanya dipersiapkan. Sebenarnya yang berat sebenarnya di running sebenarnya untuk kita berlatih ya, karena running itu termasuk high impact. Kalau cycling bukan high impact, cycling itu aman sebenarnya gitu. Jadi memang yang terberat di posisi tengah-tengah ini adalah running. Tapi saya sudah lihat ya, paling intinya di tiga ini, jadi ada yang disebut dengan anatomical adaptation. Nah, anatomical adaptation itu sebenarnya teman-teman peserta nanti didapatkan di burpees ya. Kalau saya lihat, kalau saya sudah coret-coret sih ya tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara adaptasi anatomi, kita bicara itu yang disebut dengan loading, overload, ya, training ya. Training itu harus overload, dan juga ada kita bicara recovery, kita bicara superkompensasi. Superkompensasi itu artinya bahwa fisik kita akan bertambah baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, di burpees 50 itu dia progresif ya. Jadi dari satu hari, setiap hari nambah satu, dan grafik yang mungkin dari 1 sampai 10 itu adaptasi anatominya nggak terlalu besar, karena 10 burpees itu masih belum terlalu overload, sehingga efek trainingnya nggak terlalu. Tapi dari 10 dan apalagi mulai 25 sampai ke 50 itu efek trainingnya besar dan peak-nya semakin tinggi. Tapi ketika loading-nya banyak, recovery itu jadi sangat penting gitu, supaya dapat superkompensasi. Dan ternyata di burpees ini teman-teman dapatkan, sehingga ketika masuk ke sesi running setelah hari ke-50 itu sudah siap otot-otot yang dipakai gitu. Untuk running cardio juga sudah siap. Jadi sebenarnya cenderung jauh lebih aman ya, dibandingin tiba-tiba kita ada
ada challenge untuk lari gitu misalnya. Karena nggak semua orang itu siap lari sebenarnya. Tapi ketika disiapkan dari burpees itu maka dia bisa dipastikan otot-ototnya yang terlatih kan. Kalau burpees itu ada chest, ada tricep, deltoid, ada lengkap ya, ada quadricep yang dipakai buat lari juga, glutes, ada calf, ada core, itu dipakai lari semua tuh sebenarnya. Ya sehingga ini bisa jadi challenge ini bisa diberikan ke segala usia gitu. Artinya untuk remaja, untuk dewasa atau bahkan master senior itu nggak usah khawatir dengan ini kecuali ada kendala medis seperti itu. Ya artinya nanti tinggal kita atur bagaimana sebenarnya strateginya tadi ya untuk dapetin waktu recovery-nya supaya nanti bisa semakin hari semakin baik, bukan semakin buruk ya, karena kalau semakin hari semakin capai maka dia akan injure, ada cenderung cedera. Tapi yang kita dapatkan harusnya dia semakin hari semakin baik. Nah itu tergantung dari strategi dan Stapala. Kita sebagai panitia ini harus bisa memberikan edukasi itu sebenarnya. Oke. Ya. Luar biasa banget coach ya. Jadi emang Trifecta ini sudah cukup visioner ya, mempersiapkannya mulai dari burpees dulu biar full body-nya itu ready sebelum nanti lanjut ke challenge-challenge berikutnya. Nah kebetulan dulu saya juga pernah ditantang sama coach. Waktu itu saya awal tahun ikut 100 hari burpees Waduh, 100 hari kalau burpees. sama coach itu urusan tantangan tuh nggak boleh bilang enggak kalau belum nyoba. Nah, saya memang jujur sebelum saya ikut yang 100 day ini 30 tuh udah di 30 tuh udah nolak gitu, kayak udah loncat tuh udah goyang gitu loh kayak udah nggak di tempat gitu, loncat pasti ada geser, ada belok. Tapi alhamdulillah karena ini berprogres, saya dapat penjelasan dari coach, berprogres mulai dari pertama tuh cuma benar-benar satu repetisi, jadi turun loncat selesai gitu kan. Hari kedua 2 kali, hari ketiga 3 kali, dan seterusnya sampai saya bisa finish di bulan Maret waktu itu kan, karena di hari ke-100 dapat 100 repetisi Alhamdulillah banget nih. Jadi benar-benar emang yang namanya berprogres itu prosesnya nikmat banget sih, sampai kita bisa finish tuh benar-benar pencapaian banget. Gitu. Asal jangan ngutang ya. Itu dia, asal jangan banyak hutang. Mbak Neni kenapa tuh tiba-tiba nyeletuk gitu? Kayaknya Mbak Neni agak gimana gitu. Saya juga ikut barengan sama Ganal. Utang saya betul. Waktu itu ada 1.000 sekian gitu loh. Sampai saya pening, aduh gimana bayarnya 1.000-an gitu. Betul Nah waktu itu kebetulan pernah CFD bareng Mbak Neni. Ya Mbak, di GBK ya Mbak. Itu hari ke-50-an ya Mbak ya? Iya. Saya cuma ngerjain hari itu, Mbak Neni kok banyak banget gitu. Ternyata bayar utang. kadang utang itu strategi juga, Nal. Jadi Pak. Gini. Jadi untuk dapetin recovery, utang dulu hari ini karena udah overload nih seakan-akan. Bisa juga kayak gitu. Tapi kalau kebanyakan utang emang bikin pusing sebenarnya. Iya. Kadang karena itu bener. Sekali ngutang tuh kadang keterusan, coach. Ya, saya mau nanya sama Kosim. Di Stapala Trifecta ada ketentuan utang nggak? Ada, Mbak. Ada. Oh, itu ada, Mas Nuk. Juga, Mbak. Saya nanya juga, Kosim. Misalnya hari ke-50, ya, habis sholat subuh 10, habis sholat zuhur 10, habis sholat isya 10, kan 50 tuh boleh nggak? Wah, kalau misalnya pas pelaporan, itu harus sekali tarik, Bang. Oh, sekali tarik. Lama nggak apa-apa, Bang. Tapi saya yakin bisa, Bang. Karena dulu saya juga. Lama nggak apa-apa, Bang. Kalau saya yakin bisa. Pasti bisa emang, Bang. Nggak ada yang ragu. Saya selalu yakin. Bukan, kan gini, misalnya pagi 25, sore 25 nggak boleh? Nggak boleh, Bang. Karena kan harus divideoin, Bang. Videonya kan bisa di-post. betul. Intinya bisa masuk video aja, Bang. Intinya bisa masuk di video 50 repetisi, Bang. Bajunya jangan diganti, Bang. Kalau baju diganti beda. Kasih keringet-keringet dikit gitu. Air-air ya. Enggak pindah tempat juga ya, Bang. Oh iya. Pasti dihafalin tempatnya di mana. Iya. Saya yakin sih. Kalau pasti. Dulu kita waktu kalau biasa kan ada Samapta ya dengan. Oh iya, Samapta. Sama itu.
Kalau sekarang pusat 100 gitu kan. Kalau nggak sampai 100 dia bilang utang gitu. Jadi hari ini utang berapa, besok berapa, kalau butuh kompilasi banyak banget utang sama Kopassus itu. Wah, keren. Tapi Udah kalau lama dari Bang sekali. Nuk sendiri, udah selama WFH kemarin, selain goes, yang rutin apa tadi Bang? Sit up, nyoba-nyoba Sit juga push up. up ya Bang ya? Paling sit up aja. Sama ngeplank udah lama juga nggak ngeplank nih, makanya perutnya sudah mulai agak gendutan Wah. dikit. Habis ini ditambahin barpis berarti ya Bang ya? Ya, makanya setelah ini saya mau ikut itu tuh, ikut challenge-nya Ustadz Mantara, Six Pack Challenge. Waduh. Jadi kakek-kakek Six Pack Challenge. Gitu. Nah, ini mau nyampein beberapa pertanyaan nih, karena dari peserta beberapa ada yang nanya, mungkin kalau si teman ini bisa bantu jawab, terkait teknik pelaporan tuh sebenarnya seperti apa sih teknik pelaporan nanti, mulai dari barpis, lari, dan goes? Oh, saya coba buat yang barpis dulu ya, Nal ya. Oke. Buat yang barpis itu, nanti pelaporannya cuma dipakai di 3 hari, day 10, day 30, dan day 50. Itu caranya gimana sih? Nah, jadi nanti pas day 10, day 30, dan day 50, harus divideoin tuh barpis itu. Mau pakai HP, mau pakai kamera, terserah, yang penting divideoin. Terus videonya nanti di-share di sosmed masing-masing, mau di IG, Facebook, terserah, tinggal dimasukin kita sediakan. Oke. Itu untuk yang barpis ya? Ya. Itu kan katanya di terakhir ntar direkam ya Kak ya? Setiap laporan direkam berarti ya? Nah, gimana kalau misalnya barpis dia salah? Itu dihitung nggak tuh ya? Nanti kita dari panitia bakal validasi, validasi hitungannya, validasi gerakannya. Nanti kalau misalnya ada gerakan yang kurang sempurna atau jauh dari benar, nanti bisa kita kasih tahu langsung ke peserta. Oh, berarti ada remedialnya ya? Ya, di web juga udah ada contohnya kok. Di situ ada contoh dari Bang Pasit. Di situ ada 2 jenis barpis. Nah, itu bisa buat jadi bahan belajar nih sebelum challenge-nya mulai, bisa nonton videonya dulu tuh di web. Nah ini saya jadi terpikir gini, karena kan kita juga salah satu tujuannya adalah melakukan edukasi ya, proses edukasi kepada anggota, kepada masyarakat umum juga mengenai proses sebuah olahraga yang baik dan benar. Mungkin Sim, ini saran aja nih buat panitia, Kosim dan teman-teman, apakah bisa nanti misalnya di tengah-tengah, let's say setelah day 10, kalian kan mungkin sudah memvalidasi kan, melihat gerakan-gerakannya. Nah, itu ada semacam sesi lagi atau mungkin kayak kayak Zoom atau webinar dengan para peserta misalnya untuk menginformasikan gitu loh bahwa ini kan mumpung day 10 kan belum ada injury ya coach ya. Tadi kan kita berharap tidak ada injury nih para peserta gitu kan. Nah, jadi gimana mereka melakukan burpees itu udah bener atau belum atau gimana gitu loh. Jadi apakah mungkin gitu Sim nanti panitia bisa memfasilitasi proses itu supaya para peserta juga mendapatkan edukasi yang benar gitu? Ya bisa Mbak. Nanti rencananya selama day barpis itu, terutama yang awal-awal, kita bakal banyak nge-share gimana caranya barpis, gimana gerakan yang benar, seperti apa. Intinya kita harus bisa mengedukasi peserta minimal sampai day 10 itu gerakannya sudah benar semua. Gitu, Mbak. Ya, sip, itu. Ambil gendong cucu boleh nggak tuh? Makin kuat tuh tangannya tuh ya, Coach ya. Ampun deh. Boleh tuh Bang, buat improvisasi ya, biar lebih ada bebannya. Betul. Kalau Mas Nuk sambil bawa sepeda, sambil bawa sepeda. Pas loncat ngangkat sepeda gitu kan. Sepedanya pakai yang siput itu enteng tuh, Nen. Yang sepeda siput itu enteng sekali itu. Enak sekali itu. Nah, terus juga ini mau ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kira-kira emang dari setelah daftar ini dan nanti trifecta selesai, bakal dapat apa aja sih dari acara ini, Sim? Oh, ya. Tadi aku mau jawab pertanyaan 2, tadi belum kejawab gimana caranya lapor lari sama goes belum untuk kejawab, yang lari sama goes ya? Gimana tuh kalau untuk laporannya? Nah,
Kalau lari sama goes itu sejenis lah. Jadi lari sama goes dikasih waktu 2 minggu, 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu kan cicil tuh. Nah, itu bisa dilakukan setiap hari pelaporannya. Caranya nanti tinggal masuk aja, tinggal login ke web Trifecta. Nanti di situ ada pilihannya. Misal grup nih, aku bisa ngelaporin diriku sendiri, bisa ngelaporin Leha, bisa ngelaporin Ganal, ataupun Mbak Neni itu bisa. Nah, nanti hasil dari larinya lewat aplikasinya apa aja? Bisa Strava, bisa Nike, bisa Run Tracker, pokoknya macem-macem. Yang paling mudah aja, itu nanti tinggal di screenshot, terus dimasukin deh ke webnya. Gitu. Buat gue juga sama aja kayak gitu. Yeah. Bisa pakai Strava dan lain-lain itu ya, Kasim ya? Bisa dong, Bang. Ya, tinggal enak lah. Yang seperti kebiasaan masing-masing lah itu kan. Iya. Pakai aplikasi kejujuran. Nah, integritas. Memang benar nih. Ini coach juga sering bilang coach masalah nyambung juga sama istilah Bang Nuk tadi kalau emang kesehatan itu masuk ke prinsip ya. Karena coach sama juga sering ngingetin ya. Banyak sebenarnya buat kita, apalagi kalau lagi latihan sama coach itu lagi muterin bulungan atau apa, itu banyak banget tuh momen-momen buat curang sebenarnya. Cuman kan kembali ke masalah mental ya coach ya. Itu yang paling penting ya coach dalam latihan fisik. Karena emang berpengaruh ya coach. Boleh dijelasin juga coach terkait kaitannya mental sama olahraga tuh coach, karena beberapa kali sering diingetin nih terkait kaitan mental itu lebih di atas sebenarnya daripada teknisnya. Iya benar. Jadi mental itu kan sebenarnya 90% ya yang berpengaruh terhadap kesuksesan atlet atau siapapun yang berlatih. 10%-nya baru fisiknya. Jadi kayak tadi juga Mas Nuk dari awal sudah ngasih tahu. Sebenarnya kan Mas Nuk melihatnya semua itu berdasarkan value gitu. Betul. Jadi sehingga kenapa Mas Nuk bisa terus melakukan latihan sampai umur sampai sekarang ini, karena ada value itu, yaitu dari mental. Nah ini juga yang sebenarnya nanti kita bisa edukasikan juga ke peserta Trifecta bahwa ini nggak hanya sekedar fisik, karena justru kita ingin, tadi Mbak Neni juga sudah ngasih tahu, emang ini kita akan karakter building sih ya, akan membangun values dari Trifecta ini. Jadi pengaruh besar. Kenapa juga saya tetap berlatih itu karena sebenarnya karena ada nilai-nilai yang akan saya bawa sih, bukan karena fisiknya, bukan karena masalah beauty karena ingin ngebentuk badan, enggak, itu sih enggak sama sekali, tapi itu bonus ya coach ya? Itu bonus. Ya, itu bonus. Itu. Ini pengaruh besar itu. Oh, benar. Iya. Oke. Berarti yang dibilang biasanya di diklat mental di atas fisik itu benar ya, Kak ya? Wah, benar banget itu. Iya, dan kalau kita sebagai pencinta alam, emang kan kalau misalnya kita lagi mendaki gunung juga, kalau fisik itu kan, kalau kata coach, fisik itu cuma 10% ya coach ya. Yang 90% itu di mentalnya gitu loh. Kita tuh mental mau mencapai puncak atau enggak. Kan kita bisa milih, kita mau leyeh-leyeh di base camp atau misalnya let's say kita mau ke Gunung Gede gitu ya. Kita bisa milih cuma pengen sampai surken atau kita pengen sampai ke puncak Gunung Gedenya gitu kan. Nah itu udah mainan mental kalau kayak gitu. Nah ini juga karena ini adalah permainan endurance. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman semua bahwa Stapala Trifecta itu adalah sebuah proses. Sebuah proses yang mau kita raih itu adalah apa? Kita pengen ngelihat ada proses kegigihan di sana, kita juga pengen lihat ada bondingnya, kita juga pengen lihat nanti saling ngedukung di dalam tim seperti apa. Karena apa? Kalau nanti kita misalnya ekspedisi nih, let's say kita mau ekspedisi bareng-bareng, atau kan target kita dalam waktu dekat ini Mas Nuk, bulan September rencananya kan kita mau pendakian reuni kan. Nah, kami tuh berharap sebenarnya pada saat nanti pendakian reuni akan semakin banyak yang ikut dan merasa pede untuk bisa mencapai puncak gitu loh, karena udah dipersiapkan dari bulan Juni gitu kira-kira. Nah, saya ada satu tambahan lagi tentang value ini ya, bahwa kalau gue jauh gitu ya, sebenarnya sih nggak jauh-jauh amat, dari misalnya dari sini ke Bandung gitu ya, PP gitu. Nggak jauh dalam artian Bang Nuk. Ya, jadi gini, misalnya sampai puncak ya, mulai Gadok itu kan nanjak terus ya, sampai puncak, sampai Ciloto turun sebentar, nanjak lagi sampai Cipanas gitu ya.
kita akan merasakan saat kita capek, kita sakit, kita frustasi, selama tujuan belum nyampe, tetap harus kita goes gitu. Artinya sama dalam kehidupan, kalau selama kita nyerah, kita nggak akan pernah sampai finish. Iya, benar. Maka kita nggak boleh nyerah. Ya. Apapun kalau belum sampai tujuan, jadi kita berhenti bukan karena kita capek, kita berhenti karena kita sudah sampai tujuan gitu. Makanya untuk apapun itu harus sampai tujuan, nggak boleh kita. Makanya saya kemarin ke Jogja itu dari mulai sini Cirebon ya, itu kan 225 km. Itu terus itu kita nggak, pokoknya harus sampai juga. Gitu. Habis itu kita nanjak banget itu sampai namanya dari Selawi ke Purwokerto itu kan lewatin Gunung Slamet itu. Slamet ya, Gunung Slamet. Nah, itu kan Utara ke nanjaknya selatan ya, Bang. lumayan keren banget gitu ya. Jadi keren. Bisa lah foto-foto dulu Bang ya. Purwokerto kita bukan berhenti karena tujuan kita ke Wonosobo. Ya, habis itu ke Banjarnegara kita baru berhenti jam 8 malam di Wonosobo gitu ya. Jadi dalam kondisi kita capek, lelah, nikmati itu. Makanya saya di ujung itu saya akan selalu berpesan pada semua teman-teman bahwa kalau selama kita sudah bisa menikmati kesakitan, hidup itu rasanya nyaman saja gitu. Yes. Nice quote. Bener banget. Keren. Bener. Jadi nikmati kesakitan itu. Itu tuh nikmat gitu. Ya. Saya setuju dengan itu. I enjoy the pain gitu ya. Sama setuju. Ya. Dan setuju banget. Karena kalau misalnya di Islam sendiri kan juga begitu. Kita sakit. Ini orang gila semua ini. Orang gila semua ini. Bukan. Jadi kita sakit itu mengurangi dosa, ya kita sakit itu menggugurkan hal yang begitu. Itu makanya kita bisa menikmati kesakitan, gitu. Menikmati hal-hal yang itu tuh rasanya ya ini sudah satu yang harus kita lalui gitu. Jadi kita nggak perlu drama. Ya. Benar. Dan kesakitan ini kadang di kemudian hari bisa diketawain, Bang. Yes, sama persis. Itu ngapain ya ngapain ya sehari 100 kali itu 40 hari. Ya 40 hari di Gembleng Kopassus itu sekarang jadi cerita lucu gitu ya. Dulu kita nangis. Ya, jadi ada 3 hari pertama itu kita nggak boleh tidur, merem sedikit pun nggak boleh. Ya, 3 hari. Jadi asal merem dihukum. Ya. Hari ketiga kita disuruh tidur di atas pohon. Itu rasanya nyenyak sekali. Bisa dibayangkan dengan kondisi yang seperti itu karena kita capek yang nah itu rasanya tidur tuh nyaman sekali. Ya tahu ada yang jatuh bluk gitu. Nah, gitu. Seru. Jadi Oke, berarti bahwa harus dinikmati itu. Aku boleh nanya sama ini nggak? Sama Kosim sedikit, saya nanya boleh nggak? Boleh dong, Mbak. Boleh dong, Mbak. Boleh, Mbak. Karena ini banyak yang japri juga ke aku, Sim, gitu kan. Karena Kosim kan ketua panitianya di sini kan. Saya kan hanya meneruskan saja. Kalau misalnya gini, wah ternyata saya nggak kuat nih, entah itu di burpees atau di lari atau di goesnya. Nah itu boleh nggak saya berhenti misalnya? Atau saya ya udah akhirnya nggak bisa ikut semuanya gitu. Kalau kayak gitu, bener yang kata Bang Nuk tadi, Mbak. Jadi kita berusaha untuk melatih diri kita sendiri untuk tidak menyerah. Iya, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Tapi kalau sampai pahit-pahitnya nggak kuat, misal cedera atau apa, nah ketentuannya itu peserta tetap dapat finish. Peserta finish. Misalkan saya burpees selesai, terus lari selesai, napas gue saya cedera, saya nggak nyampe selesai. Saya tetap dapat medali lari dan medali burpees. Jadi di Trifecta ini kita berusaha untuk menghargai lah proses yang sudah dilakukan. Jadi kalaupun nggak finish di goes, bukan berarti gagal semuanya, tapi sempat berhasil di burpees dan lari gitu. Terus saya juga nanya dikit nanti. Iya, Bang. Ini misalnya saya kan ikut grup sama yang ikut individual ya. Di individual kan saya dapat jersey Trifecta. Nah, untuk di grupnya saya boleh nggak jangan dapat Trifecta lagi gitu? Saya bisa boleh milih jersey lari atau jersey sepeda gitu. Bisa, Bang. Itu by request aja, Bang. Oh, okay. Karena kan Abang udah ikut 2 tuh. Nggak mungkin dong jersey Trifecta dua-duanya. Iya. Masa yang daftar 2 kali nggak ada plusnya. Iya. Ada yang bilang gitu ya, untuk giveaway. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang begitu, sebegitu ketentuannya.
Saya juga ikut dua grup. Satu grup Ya. ikuti nemenin yang senior-senior, yang Sri Kandi Awesome, satu lagi yang angkatan Wih. juga gitu. Ya, keren itu. keren. Itu nanti kalau lebih nggak apa-apa Kosim ya. Misalnya saya gue pengen target segrup bisa 1.000 nih katanya ini. Bisa nggak? Boleh kan? Oh, bisa dong, Bang. Bisa. Boleh. Disesuaikan sama porsi masing-masing lah. Oh iya. Subsidi silang ke grup lain aja, Mas. Iya, disumbangin. Disumbangkan ininya apa namanya Strava-nya. Mileage-nya. Joki. Seperti yang kayak katanya Bang Nuk ya, berarti hard work. Pasti hard work kita itu bakal ke pay off gitu. Iya, pasti. Ya apa sih biasanya orang-orang bilang hard work pays off gitu ya. Nah, kembali lagi nih ke Kak Kosim, pertanyaan yang tadi Kak. Kira-kira itu kita bakal kebayar dengan apa ya Kak ya? Apa aja tuh yang bakal kita dapat kalau kita udah nge-completein semua challenge-nya? Oh, ya. Jadi pas pertama daftar nih, kamu kan harus bayar 375.000 kan. Nah, dari 375.000 itu, kita dapat banyak hal. Pertama, dapat jersey trifecta. Nah, jersey trifecta ini semua pasti dapat. Jadi mau finish, mau enggak, tetap dapat jersey trifecta yang keren itu loh. Oke. Terus Oke, dapat 3 potong medali finisher. Jadi misal sudah selesai burpees 50 days bakal dapat medali 1. Yes. Terus lari selesai 42 km dapat medali 1 lagi. Terus gue juga dapat 3. Nah medali itu 3-nya itu bisa disambung. Jadi disambung jadi satu kesatuan. Nanti itu jadi pride tersendiri lah. Kita sudah menyelesaikan trifecta ini. Nyambung langsung kita berubah gitu. Wah, iya. Kayak Power Ranger dong. Jadi Power Ranger. Terus yang ketiga itu free ongkir buat di mana saja karena 375 itu kita berusaha buat ya udah include ongkir lah, nggak usah ribet-ribet lagi. Nice. Terus yang keempat, dapat kesempatan buat berkontribusi sebesar 75.000 dalam program Nyalakan Indonesiaku yang sudah dijelaskan sama Mbak Neni pas di awal tadi. Yes. Program panel surya bakal kita lakuin di Kabupaten Pesawaran Lampung. Gitu. Jadi selain kita bisa berolahraga, dapat jersey, dapat medal, kita bisa bersosial juga. Yeah. Kalau saya gini nih, kenapa saya suka salah satunya ke kantor goes atau kadang dulu di Batam lari ya. Waktu saya di kantor di Batam tuh karena jaraknya cuma 6 kilo dari rumah, saya lari dari rumah ke kantor gitu ya. Apakah nggak ada mobil? Ada supir? Ada gitu. Tapi biar mereka sendiri, saya lari sendiri gitu ya. Nah, selama lari itu saya ketemu dengan orang-orang yang penjaga malam, ibu pencari sampah gitu ya. Saat saya menyapa mereka gitu, mereka senyum, itu buat saya udah itu bayaran gitu ya. Itu hal yang kita senyum ikhlas gitu pagi Ibu gitu, pagi Bapak, kita misalnya nih ada uang 10.000 gitu, udah sarapan belum ini buat sarapan yuk gitu. Itu mereka senyum ikhlasnya dengan kita tuh itu buat saya kebahagiaan luar biasa gitu. Ya, makanya saat saya nggoes kemanapun gitu bisa menyapa orang-orang, ya bertegur sapa dengan siapa, itu kebahagiaan. Ya, itu nggak terbayar itu nggak terbayar. Makanya kalau selesai trifecta dapat apa? Dapat banyak banget tadi dari coach, dapat value, kemudian kita insya Allah dari lebih sehat, lebih tough menghadapi tantangan gitu ya, bagus bonding dengan teman-teman luar biasa. Itu harga yang menurut saya nggak terbayar itu gitu, harga yang lebih dapat dari yang lain-lainnya gitu. Ya 350 itu 375 itu bukan apa-apa gitu. Hal yang worth it lah ya Bang ya. sangat gitu. Banyak hal yang bisa kita bagi dan kita dapatkan. Karena kita bukan apa yang kita kumpulkan, tapi apa yang kita telah berikan. Kalau apa yang sudah kita berikan banyak, itu tuh rasanya bahagia. Ya, saat kita bisa melayani orang dan orang dari ruwet ya, kembali dari kita ruwetnya terselesaikan, itu buat saya kebahagiaan. Ya, orang pulang dari kita dengan senyuman, itu rasanya nikmat sekali gitu. Indah. Langsung nggak capek ya Bang ya? Iya, nggak ada capeknya. Hilang nggak tuh rasa capek. Makanya kalau bilang kok itu nggak ada capeknya, karena itu tadi. Karena ya doa orang-orang, karena hal yang saya merasakan kebahagiaan saat bisa nolong orang lain. Itu hal yang membuat kita rasanya hidup ini nggak ada yang susah kayaknya gitu ya. Semuanya sih enjoy saja gitu. Setuju banget nih. Nah,
kebetulan juga nih Leh, setuju banget sama bonding ini karena kebetulan saya nge-group nih Leh sama angkatan Stapala yang di Sorong. Jadi alhamdulillah bisa komunikasi lagi sama yang jauh-jauh. Nah, beberapa dari teman-teman yang mau daftar nih Leh, kebetulan juga akhirnya daftar cuma ragu nih karena udah lama nggak olahraga. Nah, mungkin karena di sini juga ada coach, mungkin coach bisa jelasin nih terkait khususnya di olahraga yang kita jalani di Trifecta ini kan ada burpees, lari, dan goes. Mungkin coach bisa ngasih tips pentingnya nih, terutama apalagi buat yang baru, biar terutama jangan cedera ya, karena benar-benar kita menghindari, karena kita tujuannya biar sehat, biar kebiasaan olahraga terbangun, tapi menghindari banget yang namanya cedera. Nah, mungkin coach bisa bantuannya untuk jelasin coach dari burpees, lari, dan goes tuh, tiap-tiap olahraga ini tuh larangannya apa sih coach? Yang saya tahu kan yang penting kan, yang jelas jangan hindari olahraga malam, segala macam. Mungkin bisa ditambahkan lebih jelasnya coach, larangan-larangannya untuk olahraga-olahraga ini. Iya, jadi untuk teman-teman yang baru berolahraga, itu memang pertama itu lakukan sesuai dengan batasannya gitu. Jadi artinya break the points itu pentingnya overload, tapi nggak usah jauh-jauh ya. Burpees di sini 50 hari itu menguntungkan ketika setiap hari nambah 1, itu akan break the points-nya itu bertahapnya sangat bagus ya. Terusnya kalau untuk burpees larangannya itu pertama kita nggak usah ngejar speed ya, apalagi kalau dalam calisthenics itu hitungan 20 ke atas ya, dalam bodyweight training 20 ke atas itu sudah termasuk kategorinya endurance. Nah, untuk endurance itu kita jangan ngejar speed. Kalau kita ngejar speed untuk endurance, nanti akan ada asam laktat yang tercipta, terusnya akhirnya dia akan menyumbat ya pembuluh darah kita jadi akhirnya mungkin ke arah injur, ke arah cedera itu memungkinkan gitu ya. Jadi tolong temponya gitu ketika sudah, jadi prinsip latihan kan gitu, ketika volume ditambah, intensitas harus diturunin. Volume itu jumlah repetisi, frekuensi repetisi tapi intensitas itu loadingnya, hitungannya. Jadi maksudnya kecepatannya ya, denyutnya itu intensitas. Jadi ketika mulai nambah repetisinya, denyut nadi harus diturunin, harus dijaga temponya, dilambatin, seperti itu. Jadi nanti 50 burpees itu nggak terasa gitu. Kalau kita temponya benar-benar endurance ya, kita nggak usah terlalu maksain. Untuk lari, jadi kan gini sebenarnya gerakan bersepeda sama lari itu dia agak monoton gerakannya. Ya kalau dari segi biomekanik ada namanya sagittal plane, yaitu cuma gerakannya depan atau belakang. Nah, artinya kemungkinan cedera overuse syndrome itu akan terjadi kemungkinan gitu ya jadinya. Nah, supaya nggak cedera, teman-teman harus lakukan cross train ya. Cross train itu jadi misalnya gini, kalau kita lihat di burpees misalnya otot hamstring tuh nggak terlatih ya. Nah, jadi artinya kita coba cross train itu dengan misalnya latihan-latihan bridge, latihan ada yang disebut dengan dog bird, drinking bird yang melatih hamstring. Nah, ketika kita sudah masuk menu running, coba teman-teman juga sama ya tadi, jangan terlalu cepat tempo larinya, pace larinya itu jangan terlalu cepat, disesuaikan aja. Dan juga atur strategi dengan baik ya, misalnya kalau prinsip latihan itu setiap kenaikan itu nggak boleh lebih dari 10%. Artinya jangan sampai kalau kita ngutang, besok misalnya gini, kalau dihitung-hitung untuk lari, kalau emang dari tanggal itu yang tadi 14 hari atau 17 hari, kalau dirata-ratain sebenarnya 2,6 kilo per hari ya untuk individual ya, misalnya kan gitu. Tapi kita punya strategi yang agak salah gini, misalnya gini, kita sibuk, akhirnya ya udah nanti di minggu depan kita tambahin lagi, jadi akhirnya yang biasanya 2,6 jadi 11 atau 15. Nah, itu yang membuat itu cedera karena kenaikannya jadi sekian ratus % gitu naiknya. Jadi lebih aman sebaiknya memang dia
kenaikan tuh cuma 10%. Kalau saya hitung misalnya oke di minggu pertama 2,6K, minggu keduanya 3K, itu udah cukup 42K gitu misalnya setiap harinya. Kayak gitu. Jadi tolong jangan menaikkan distance itu terlalu banyak langsung. Nah, itu seperti itu ya, di running maupun di cycling. Ya kalau bisa justru yang bagus kan setiap hari tapi nggak buat kita susah. Nah itu yang bagus itu, sehingga nggak akan injure jadinya. Nah itu sih yang penting yang perlu teman-teman nanti diedukasi untuk itu sih, untuk supaya tetap aman. Jadi injury proof sih sebenarnya. Dan juga nggak terlalu nyiksa juga ya coach kalau misalkan langsung Benar. langsung jauh banget bedanya. Iya. Nyiksa banget pasti rasanya. Setuju banget. Nah, sama satu lagi nih coach, kira-kira untuk kebetulan pendaftar juga banyak beberapa yang sudah master dan senior, terutama dari senior Stapalang atau 79 juga ada yang daftar coach. Nah, mereka semangat banget coach, sering nge-share video Barpis, itu benar-benar motivasi banget lah coach itu. Cywar. Wah gila, benar-benar hampir setiap hari coach, udah seminggu ini tuh hampir setiap hari tuh selalu setor. Nah, tapi kan kondisi kan emang agak sulit untuk disamakan coach dengan yang muda-muda. Kira-kira ada nggak sih coach tips tambahan nih untuk yang usianya mungkin 50 ke atas? Nah, saya itu udah itu. Nah, ya. Kira-kira ada tipsnya nih coach nih buat Bang juga nih. Sebenarnya gini, kelebihan 50 ke atas itu lebih bijaksana sebenarnya, lebih wise. Jadi sebenarnya nilai-nilainya itu lebih banyak dipegang, mereka lebih bijaksana, lebih wise. Nah kalau kelebihannya itu kalau 50 ke atas ya. Tapi yang penting gini, selama tidak ada kendala medis, terutama misalnya misalnya kelainan jantung kan nggak boleh ada tekanan, burpees, push up tuh nggak boleh sebenarnya. Nah itu yang memang nggak ada. Kalau bisa emang jangan dianjurkan ikut burpees challenge ya, gitu. Tapi mungkin bisa di cycling lebih aman sebenarnya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya secara medis sehat, ya sebenarnya dia yang penting kalau 50 ke atas tuh sebenarnya tekanan di tulang itu sangat penting buat menambah massa tulang, karena kecenderungan massa tulang itu akan berkurang kan gitu, akan keropos. Dan kalau kita dapat tubuh kita ketika di challenge, dia melakukan adaptasi. Ketika burpees itu sangat bagus untuk menambah massa tulang penyangga ini, kaki dan tangan semuanya. Jadi ketika jatuh nggak akan terjadi patah apa segala macam. Nah itu sangat bagus gitu. Jadi cuma memang tadi kalau sudah usia master jangan terlalu eksplosif gerakannya. Ya. Itu yang kadang saya nggak bisa ngerem tuh coach. Jadi saya itu sudah tua tapi kadang-kadang masih ngebandel. Iya, jadi di sepeda itu kan ada segmen Matraman gitu ya. Matraman ini hari ini saya di ranking berapa nih bulan ini? Di ranking untuk menempuh Matraman sekian kilo itu berapa detik gitu, coach. Itu saya berusaha untuk memecahkan itu. Apalagi yang teman-teman seklub gitu ya, punya Kementerian Keuangan. Itu misalnya hari ini si yang paling atas Iko gitu. Saya bilang besok dia nggak boleh di atas, harus saya yang di atas gitu. Kompetitif banget nih, Mas Nu kompetitif. Saya diciptakan sangat kompetitif dari awal. Jadi memang saya itu kadang-kadang kacau. Nah, bahkan saya ya kadang-kadang saya memacu heart rate saya itu jauh sekali gitu. Ya kan maksimal itu kan umur 220 kurangi umur. Ya. Jadi kalau saya itu kan berarti maksimal kan 170. Ya. 170. Saya kadang bisa sampai 190, coach. Oh, oke. Tapi nggak sering-sering, Tapi kadang-kadang memang saya harus memacu agar terlatih jantung saya gitu. Dan makanya kalau dihitung-hitung dengan heart rate, umur saya belum 50, masih 34. Wah, kalah Ganal nih. Buat semangat aja, buat semangat anak-anak. Sebenarnya yang formulasi 220 kurang umur itu juga banyak yang penelitian mutakhir ini nggak menyatakan itu juga tepat gitu, karena formulasi itu artinya
sebenarnya ada yang lebih tepat lagi kalau kita memang tahu real denyut maksimum kita. Kayak misalnya Masnuk, oke, 50, tadi kan kalau 50 berarti 170, dihitungan 20 kurang umur. Tapi realnya bisa jadi Masnuk tuh 200 ininya, bukan 170. Karena kenapa? Masnuk setiap hari latihan terus. Nah itu resistensi jantungnya itu kuat gitu. Jadi nggak 170. Jadi artinya logika Mas Nuk tadi untuk melatih itu sih oke, kecuali yang nggak logis itu kita jarang latihan, jarang berarti kita nge-push gitu. Nah itu nggak masuk logika. Tapi kalau kita setiap hari, aku rasa kadang-kadang juga nge-push, kadang-kadang santai gitu ya Coach ya. Jadi masih oke. Nah benar. Jadi kapan menyerang, kapan bertahan, nah kita tahu persis tuh kapan kita harus menyerang, kapan harus bertahan. Cuma emang saya nyerang dulu saya. Tapi ada tuh ahli endurance ya, Dr. Philip Mastertons itu dia menyarankan dalam seminggu itu cukup satu yang kita push secara heart rate gitu ya, misalnya interval training apa segala macam. Nah itu cukup satu, yang selebihnya kita main di endurance saja itu udah udah bagus. Siap. Ya gitu, Nal. Kira-kira kejawab nggak, Nal, tadi? Luar biasa, terima kasih banyak, Coach. Kejauh sekali, mungkin itu bisa disampaikan juga. Maksudnya untuk panitia juga, kebetulan kan saya yang PIC langsung buat abang-abang yang angkatan 9, biasanya tahu nih. Tapi kayaknya mereka juga sudah cukup bijak sih, Coach, kapan harus istirahat dan ini kayak. Benar. Yang penting kita tahu kapan menyerang, kapan bertahan. Nah itu yang yang penting banget itu. Siap. Oke, terima kasih banyak, Coach, dan narasumber semuanya nih, Leh. Kita sudah banyak banget kesimpulan nih terkait kupas tuntas Tapala Trifecta ini. Mulai dari pertama nih kita paham tentang habit olahraga itu seberapa penting. Tadi Bang Nuk juga menyampaikan kenapa tuh sehat itu penting, karena ya tadi menikmati hidup, menolong orang, dan sebaliknya tidak jadi merepoti, dan membuat kita ibadah juga lebih semangat. Dan terus seperti Mbak Neni bilang juga, ini meningkatkan bonding kita juga, persisten kita juga, daya tahan kita untuk berkomitmen juga sama habit-habit hidup kita. Nah, dan mungkin bisa last statement dari daftar narasumber, mungkin dari Mbak Neni dulu nih, Mbak Neni. Saya terakhir aja, saya kan tadi pertama. Aja ya? Langsung, langsung keseluruhan ya. Langsung dari Coach dulu ya, mungkin Coach, last statement-nya dulu, Coach. Oke, jadi pertama untuk Tapala, untuk program project ini, semoga sukses dan memberikan manfaat. Amin. Dan terus memberikan manfaat kepada yang lain, buat peserta nanti yang akan sudah berniat dan nanti akan melakukannya. Tolong lakukan dengan bijak, ya dengan smart, sehingga ini memberikan manfaat yang banyak tidak buat diri kita, tapi buat orang banyak juga. Oke, terima kasih Coach. Lanjut mungkin untuk Bang Nuk. Oke, saya pesan buat semuanya, khususnya buat diri saya sendiri, jangan pernah melakukan sesuatu tanggung-tanggung. Saya selalu melakukan sesuatu dengan pol, itu prinsip saya. Makanya tadi saya dilahirkan dengan banyak kekurangan, tapi saya ingin membuktikan bahwa kekurangan itu bukan apa-apa. Dan saya selalu pol melakukan sesuatu, bahkan hal-hal yang oleh orang lain dilihat, itu hal yang sederhana gitu. Misalnya senam pagi, Jumat itu ya. Saya tetap pol-polan itu. Karena selama kita tidak pernah maksimal mengerjakan sesuatu, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ya. Jadi apapun lakukan dengan maksimal, harus sangat maksimal. Untuk mengukur sejauh mana sih kita mampu diberikan oleh Tuhan itu untuk memberikan kemanfaatan buat orang lain. Oleh karena itu, apapun yang orang lihat itu main-main, saya tetap pol-polan. Makanya untuk sepeda dengan anak-anak muda, saya mohon maaf ya, saya masih muda lah kalau untuk urusan itu. Gitu. Hanya sekedar mengatakan harus pol sampai mentok, dan begitu kita mentok itu akan nambah kapasitas kita. Kita mentokin lagi, nambah kapasitas lagi, sehingga kita akan menjadi orang yang menjadi samban gitu. Iya, kalau kita nggak pernah melakukan sesuatu dengan maksimal, itu kita nothing, nggak akan pernah jadi apa-apa selamanya itu. Terima kasih. Terima kasih Bang, itu tadi bentuk mensyukuri nikmat Tuhan juga ya. Yes. Nah, oke. Lanjut kepada Kosim, silakan Sim. Dari aku simple aja. Jadi sebenarnya dengan kita ikut Tapala Trifecta ini, kita semua bareng-bareng mencoba untuk menikmati sekecil apapun prosesnya. Kita ngejalanin Trifecta ini selama 2,5 bulan nanti ke depan.
kita saling sama-sama menikmati proses, menjalani prosesnya sampai nanti kita sampai ke target di ujungnya. Selain itu, dengan kita ikut trifecta juga, selain kita bisa olahraga rutin, membentuk pola hidup yang sehat, kita juga bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan, yaitu di Kabupaten Pesawaran Lampung, kita bisa ikut berkontribusi di situ dengan menyumbangkan sebesar 75.000 dari HTM yang sudah kita daftarkan. Gitu. Oke. Intinya ada kontribusi manfaat untuk Indonesia ya, Sim ya. Ya, Terima kasih. Dan terakhir kepada Mbak Neni. Udah cocok sih sebenarnya semua pembicara tuh memberikan last statement. Dari saya cuma satu aja. Yang pertama yaitu jangan lupa untuk yang belum daftar, buruan daftar karena masih dibuka kesempatan untuk mendaftar. Dan enjoy the process karena emang di sini kita nggak cuma aja yang gagah-gagahan atau kompetisi aja, tapi yang ingin kami bangun adalah kita menikmati prosesnya dan kita mengapresiasi proses ataupun achievement yang udah kita dapetin. Itu sih sebenarnya. Jadi jangan ngerasa terbebanin dengan challenge-nya, tetapi berdamailah dengan pain tadi, enjoy the pain gitu, sehingga mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa daftar ya kalau yang belum daftar. Betul sekali, jangan lupa daftar. Apalagi Mbak Nen udah daftar 2 kali, Bang Nuk udah daftar individual dan grup, jadi jangan sampai yang lain nggak daftar, oke? Coach daftar nggak, Coach? Belum. Nanti ya. Ketahuan Coach belum daftar. Ayo daftar, Coach. Oke. Ya, daftar. Sekali lagi terima kasih buat seluruh narasumbernya, kepada Coach Rahmat, Bang Nuk, terima kasih juga Coach Sim dan Mbak Neni, terima kasih banyak sudah Terima kasih semuanya untuk mengedukasi kita semua nih, sharing-sharing pengalaman juga. Dan mungkin sekian untuk podcast kali ini. Dengan temanya apa, Leh? Kali ini, Leh? Kupas tuntas. Apa tuh, Kak? Trifecta ya. Terima kasih banyak. Nanti sampai jumpa juga di podcast selanjutnya. Saya Ganal dan bersama rekan saya Leha. Pamit undur diri. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. kasih. Tetap Terima kasih. semangat semua. Sehat semua, sehat. Salam sehat.